Nampaknya Muslim ini kalau dari foto profilnya ini. Ya, Agustet, selamat malam. Selamat malam, Dis. Ya, silakan nyalakan kamera. Halo, Dis. Gini ya, silakan Bang. Ini kan enak. Abang Muslim ya Bang ya? Saya Muslim, saya Dis. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Kayaknya udah pernah kita ngobrol sebelumnya. Udah pernah? Nggak tahu pernah apa enggak ya? Enggak. Lupa. Pernah saya. lah. Lupa. Pernah ya. Ya, silakan Agustet. Apa yang mau Anda utarakan? Iya, banyak sih yang Oh, ini mau saya santri utarakan. kapok ini. Dia ganti nama. Sungguh Ternyata yang dia nyata. sudah kapok, makanya dia tidak ganti, Ayo, dulu enggak, namanya kan itu santri nama kan kapok, bisa sekarang udah kapok dia, sekarang ganti Agus. Enggak, Ya, itu apa kok yang mau Anda sampaikan, Agus? Sebelum saya sampaikan itu tadi saya agak kasihan sama kamu. Banyak umat Kristen yang naik, Muslimnya cuman sedikit aja. Sebenarnya yang Islam itu tidak berani mengajukan permintaan naik. Mereka nontonnya sembunyi-sembunyi karena banyak yang infokan kepada saya, Bang, saya ini punya suami saya Muslim. Dia saya kasih channel ini. Kalau di depan saya dia nggak mau nonton, tapi dia pelan-pelan ngintip pakai headset nontonnya. Jangan salah, Enggak, Islam nontonnya sembunyi-sembunyi. Orang-orang Kristen pendukungnya di sini jangan naik ya. Yang penting dukung, tap layar, follow, sama itu yang terakhir jangan lupa transfer ke Edis TV. Ini Dis, saya mau tanya ini Dis tentang masalah. Kamu pernah nggak bilang begini bahwa Imam Bukhari ini meriwayatkan hadis selama 15 tahun apa 16 tahun berapa ribu tahun terus dibagi berapa ribu jadi tahun? Berapa? Bang, ngomongnya jangan belepotan, yang jelas dong kalau ngomong. Ya ini jelas ya. Enggak, kamu Saya kan pernah mengatakan begini. ya. Ketika kita membaca kitab kitab Sahih Bukhari, Ya. pada pembukaan atau pada kata pengantar tentang biografi Bukhari itu adalah seorang ulama yang dulu menghabiskan waktunya 16 tahun untuk mengkaji hadis. Ya, Betul. terus gimana itu? Nah, di dalam jangka waktu 16 tahun itu, saya pakai kalkulator ya, biar kita nggak ini. Saya ambil dulu kalkulator saya. Nih ya. Di dalam jangka waktu 16 tahun, Sahih Bukhari menurut kitabnya meneliti 600.000 hadis. Ayo, kita ketik 600.000 dibagi 16 tahun. Ada 37.500 per tahun. Terus? Nah, 1 tahun itu ada 365 hari, betul? Iya, betul. Jadi kita bagi lagi 365. Satunya, satu hari? Sama dengan 102. Per hari. hadis? Iya, jadi... Ya, yang jadi ditanyakan? Jadi dia sedang memberitahukan kepada kita bahwa dalam 1 hari dia mampu mensortir 102 hadis. Terus? Bagaimana ini apa? mungkin? Bagaimana dia? Mungkin. Tenang. Hadis itu kan harus dikonfirmasi mata perawinya. Si fulan berkata kata si fulan. Terus kata si fulan, berarti untuk mengkonfirmasi dia harus menemui si fulan itu. Fulan, betulkah kamu bilang begini? Fulan, betulkah kamu bilang begini? Bagaimana mungkin dalam sehari dia selesaikan 100? Bohong yang nyata. Itu kan pemikiran kamu, Dis, nggak mampu. Kalau Imam Bukhari mampu saja. Oke, sekarang saya tanya, naik apa dia untuk menemui orang satu sama lain itu? Naik apa? Ya bagi Imam Bukhari ya mampu-mampu saja. Kamu bisa nggak sebutkan datanya kalau Imam Bukhari ini tidak mampu untuk 1 hari? Data-datanya adalah pada waktu itu belum ada WhatsApp.
pada waktu itu belum ada sepeda motor. Pada waktu itu adanya kayak onta. Gitu. Berarti alasannya itu gara-gara tidak ada onta, gara-gara tidak ada WhatsApp, gara-gara tidak ada motor. Iyalah, bagaimana dia mengkonfirmasi? Terus aku mau tanya, Yesus sekarang di mana? Lari kemana-mana bahasanya. Hubungannya nanti ke situ. Aku mau. Anda jadi lari kemana-mana. Nah, iya, aku mau tanya. Sekarang ternyata Anda ini hanya ganti nama saja. Kapok, sekarang jadi Agus. Otaknya sama. Otaknya sama, nah kamu aja yang makanya coba jelaskan. Coba Agus, tenang dulu Agus. Gini. Biar kita tidak boros berbicaranya. Dengerin saya Agus, dengerin. Zaman dulu belum ada WhatsApp, setuju? Ya zaman dulu memang iya. Dulu zaman Bukhari belum ada sepeda motor, setuju? Setuju. Nah, ketika dia ingin meng-cross check satu hadis, maka dia harus menemui perawi-perawi tersebut, betul? Apa perawinya jauh sama Imam Bukhari? Kok kamu tahu? Jadi maksud kamu perawinya ada di situ semua? Ya mungkin. Taruhlah perawinya ada di situ semua. Bagaimana dia bisa menyelesaikan 100 hadis dalam sehari? Awang tetangganya sendiri paling melangkah 5 langkah, 10 langkah. Mana buktinya kamu bisa enggak? Makanya saya bilang teman-teman, ketika saja. Anda menjadi Islam, di detik itulah Anda tidak waras ini omongan lagi. Omongan kamu enggak ilmiah. Kamu bisa enggak buktikan? Anda diskusi, Anda cari diskusi yang sejenis dengan Anda dulu. Nah, silakan. Bang, Gus itu artinya apa? Turunan Nabi kah atau bagaimana? Angkatan guru sementara, Bang Gus. Angkatan? Guru sementara. Guru sementara. Berarti bukan turunan Nabi? Bukan. Oh, saya pikir turunan Nabi. Kalau turunan Nabi sudah dijamin masuk surga. Makanya banyak orang Islam menyembah turunan Nabi. Ketika turunan Nabi keringetan berdakwah, ditempel-tempel tisunya, wah, tisu bekas elap turunan Nabi, cucu Nabi akan laku. Barokah. Bekas cucu Nabi. Misalnya cucu Nabi bekas cucian kaki cucu Nabi, sama Muslim jadi air suci barokah. Jadi umat Muslim bukan hanya mengkultuskan Muhammad, bukan hanya menyembah Muhammad, tetapi menyembah juga turunan Muhammad. Begitu. Ya, silakan. Barusan Bang Edis bilang bahwa umat Islam itu menyembah Muhammad. Jadi saya rasa opini Bang Edis ini perlu diluruskan, Bang Edis. Sebelum diluruskan, saya tanya dulu, Bang. Ada nggak manusia yang menuhankan, mengkultuskan, menyembah, mendewakan seorang manusia lainnya? Enggak ada, Bang Edis. Tidak ada. Oke. Menurut Al-Quran, ada nggak orang-orang yang mengkultuskan, mendewakan, menuhankan Isa putra Maryam? Ada, Bang Edis. Tadi katanya nggak ada. Gus, tenang Gus. Pelan-pelan ya Gus ya. Tenang, Gus, tenang Gus, tenang dulu. Biar saya bahasakan dengan bahasa yang sederhana. Tadi saya tanya, ada nggak seorang manusia yang mempertuhan manusia lain, mengkultuskannya, mendewakannya, menyembahnya, memujanya? Anda bilang tidak ada. Sementara Isa itu adalah manusia, betul? Betul. Tetapi Isa yang sosok manusia ini didewakan, dikultuskan, dipertuhan, betul?
Betul, tapi bukan bagi umat muslim Bang Edi. Yang bilang muslim siapa? Saya tidak bilang muslim. Saya bilang ada manusia yang dituhankan, dikultuskan, didewakan, diagung-agungkan, dipuja-dipuji. Ada. Betul? Betul, ada. Nah, itulah yang saya katakan, itulah yang muslim lakukan terhadap Muhammad. Sudah tahu Muhammad itu hanya manusia biasa, tetapi umat muslim memperlakukannya bak dewa. Contoh, bekas cucian. Kalau Muhammad berwudu, ya, bekas air cucian Muhammad itu jadi rebutan kaum muslimin, betul? Betul? Gini Bang Edi. Tenang, dijawab dulu, betul atau salah? Gini, kalau dia menyembunyikan sesuatu. Saya ulangi lagi Gus, tenang ya Gus ya. gini, Jikalau Bang Edi, Rasul, tenang Bang, jika Muhammad berwudu, menggiring saya untuk satu haluan dengan opini Bang Edis itu saya tidak menggiring Anda untuk satu haluan. Saya bertanya, betulkah ketika Muhammad berwudu, betulkah air bekas cucian wudunya itu jadi rebutan kaum muslimin? Gini Bang Edi, saya jawab dulu. Tidak berani jawab. Ketika Muhammad meludah, tenang. Ketika Muhammad meludah, betul tidak ludahnya jadi rebutan kaum muslimin? Ludah baginda Nabi itu bisa menjadi obat penawar bagi orang-orang yang mempunyai uqdah. Makanya saya bilang umat muslim adalah umat yang mendewakan, mengkultuskan seorang manusia. Sekarang saya jawab Bang Edis ya. Gantian kita ya. Silakan. Berarti Anda sudah akui ya? Jadi dari pertama tadi Bang Edis mengatakan bahwa umat Islam itu mendewakan Nabi Muhammad, bahkan ada bahasa yang kurang sepakat saya dengan bahasa Bang Edis itu, umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Kemudian Bang Edis bilang kalau Nabi Muhammad itu manusia biasa, kan gitu kan? Betul. Kenapa Muhammad yang manusia biasa kalian pertuhankan? Nah, sekarang gini Bang Edis, kalian minum bekas cuciannya, kalian ambil ludahnya menjadi barokah. Tidak ada satu nabi yang kalau meludah ludahnya jadi rebutan umatnya. Itu hanya terjadi di dalam umat Islam. Edis, gini, saya jelaskan dulu. Adakah orang-orang Yahudi ketika Musa meludah maka ludahnya jadi barokah? Tidak ada. Adakah orang-orang Yahudi ketika Musa mencuci tangannya, mencuci mukanya, lalu airnya jadi rebutan? Gak ada. Cuman orang Islam yang melakukan itu, Bang. Cuman orang Islam lah yang mendewakan nabinya. Tadi Bang Edis bilang kalau umat Islam itu beranggapan, bahkan Bang Edis sendiri mempunyai anggapan Nabi Muhammad itu adalah nabi yang orang biasa kan. Jadi sekarang saya jawab dulu ini biar tidak gagal paham. Jadi Nabi Muhammad itu Bang Edis, beliau memang manusia biasa, basyarun. Beliau itu basyarun, manusia biasa. Tapi lakal basyar. Seperti ibaratkan uang Bang Edis, uang itu bukan hanya satu sisi, tapi uang itu ada dua sisi. Sisi di depan Nabi Muhammad itu basyarun. Beliau adalah manusia biasa. Tapi sisi belakangnya beliau itu lakal basyar, tidak seperti manusia biasanya. Begitu Bang Edis. Nah, manusia biasa tapi tidak manusia biasa. Makanya kalau ngomong sama orang Islam harus siap-siap dekolgen. Nabi Muhammad itu sama seperti kita makan. Nabi Muhammad itu makan tapi bukan pemakan gitu. Kalau kita kan pemakan, beliau naumun, beliau tidur. Tapi tidurnya Nabi Muhammad tidak seperti kita. Kalau kita kan suka tidur gitu loh. Paham enggak? Kalau Muhammad? Kalau Nabi Muhammad beliau tidur, menunjukkan bahwa beliau itu manusia biasa, sama seperti kita. Butuh iya tidur, yang menjadi masalah kenapa Muhammad yang manusia biasa kalian perlakukan seperti itu.
bukan diperlakukan seperti Tuhan, Bang Edis. Tapi Bang, coba ya pelan-pelan ya, pelan-pelan nih. Tenang dulu Bang, tenang dulu Gus, Iya, tenang. tenang Gus. Saya jawab Dengarkan dulu. saya ya. Kita mau mengungkapkan kebenaran, betul? Iya. Oke. Makanya agak Saya tenang, konfirmasi Bang dulu, Edis. tenang dulu Gus, tenang Kalau dulu, Bang saya Edis konfirmasi. menggiring- Saya menggiring konfirmasi saya dulu Gus, konfirmasi. tenang, jangan panik Gus, Saya konfirmasi nih ya. Kalau Muhammad cuci tangan, cuci muka, berwudu. Tahu kan kalau berwudu itu ya kan? Itu kan itu kalau berwudu orang muslim tuh. Ya itu orang biasa, Bang Edis. Tenang. Kalau orang biasa, Tenang. Aduh, tenang dulu, tenang. Betul Betul tidak? aja. Tenang, betul tidak? Air wudhunya, dahaknya, ludahnya jadi rebutan para pengikut Muhammad. Betul atau salah? Ya gini Bang Edis. Jangan andaikan yakini. Betul atau salah? Gini Bang Edis. Malu dia mengatakannya. Bang, kenapa Anda malu mengatakannya? Betul atau tidak? Ya saya bilang betul. Betul. Bagaimana mungkin dahak, cucian muka, cucian tangan, air ludah jadi rebutan? Makanya saya bilang kalian itu adalah orang yang mendewakan, mentuhankan Muhammad. Bukan menuhankan Nabi Muhammad, Bang Edis. Tadi saya sudah bilang. Orang Kristen saja, kami orang Kristen yang menuhankan Yesus. Tidak ada ceritanya orang Kristen minum ataupun rebutan dahak atau ludahnya Tuhan Yesus. Tidak ada saja ada ini. Kalau dahak Bang Edis, saya selama ini tidak pernah menemukan ibarat yang menjelaskan tentang dahak. Tapi kalau Baik, kita ludah, tunjukkan dalilnya. Luar biasa Anda ini. Saya tunjukkan ludah bagaimana bagi orang Nabi, Islam itu memperlakukan betul, Bang Edis. dahaknya Muhammad. karena ludah baginda Nabi itu litabarruk, untuk mengambil keberkahan Iya. dari baginda Nabi, dan itu terbukti Bang Edis. Coba nih. Kalau mau meludah itu sahabat otomatis tangannya begini di sini ya Rasulullah. Wah, itu tidak bisa dijadikan dasar Bang Edis. Itu bukan ibarat namanya itu. Itu bukan ibarat Bang Edis. Kenapa Nabi Muhammad itu basyarun, dia adalah manusia? Waduh, nih Bang ya, saya tunjukin ya. Matikan. Nih, Di saat membahas tentang lakal besar, Darah baginda Nabi jatuh. itu Anda tonton sendiri tuh. Muhammad kalau meludah, buang dahak, kenapa enggak jadi rebutan. Ini teman-teman Bang Edis ini memang menggiring kita supaya ikut kepada opini beliau. Kok ikut kepada Makanya opini sasarannya itu saya? orang muslim yang bodoh. Bang, benar atau tidak kalau Muhammad buang ludahnya jadi rebutan orang Islam? Kalau ludah baginda Nabi, betul Bang Edis. Salah Iya. satu. Coba ada sebutkan sahabat, satu manusia yang ludahnya jadi rebutan manusia lain. Kan sudah saya bilang bahwa Nabi Cuman Muhammad itu Muhammad, manusia. Bang, cuman Muhammad. Makanya umat muslim itu adalah umat yang mengkultuskan, mendewakan Muhammad. Kok nggak sadar sih? Apa kata Mengaji Muhammad? Nabi Tenang, Bang. Apa kata Muhammad di dalam hadis? Janganlah kamu berlebih-lebihan memperlakukan aku sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan memperlakukan Isa ibnu Maryam. Ya betul. Pernah dengar hadis itu? Setuju saya. Sepakat Oke, saya itu. ada nggak Isa ibnu Maryam kalau kencing, kalau ludah, kalau cuci-cuci, air bekas cuciannya, ludahnya, kencingnya jadi rebutan pengikutnya? Ada nggak? Tidak Gini ada. Bang Edis. Kalau terkait ludah itu Justru betul, tapi yang kalau memperlakukan air kecil, Muhammad secara berlebih-lebihan kalau adalah umat dahak, muslim sendiri. itu termasuk kalam maudhu, itu kalam yang ditambahkan oleh Bang Edis. Mana bisa seperti itu? Saya minta Oke, sekarang saya tanya, betulkah kalau video apakah pun pernah sepotong. umatnya Nabi Isa meminum kencingnya Nabi Isa? Ya Allah alam, itu terserah. Fitnah, Allah alam. Umat Kristen Bang Edis.
Iya, jadi saya cuma pesan begini Gus Imam. Ya. Yang layak ditinggikan, dimuliakan itu adalah Tuhan Yesus, bukan Muhammad. Muhammad Jadi, tidak Bang Edi, pantas dimuliakan, tidak layak. Karena dia sendiri mengatakan, jangan kamu berlebih-lebihan memperlakukan aku sebagaimana umat orang Nasrani Muslim, memperlakukan Isa. Jadi umat Muslim, jadi Bang Edis, yang itu boleh tidak berlebih-lebihan berlebihan. memperlakukan itu adalah terhadap Isa, bukan terhadap Muhammad. Muhammad saja sudah mengkonfirmasi. Umat Muslim itu tidak berlebihan memuji baginda Nabi atau menuhankan, jangankan sampai menuhankan Bang Edis ya. Bahasa menuhankan itu kan sudah kafir kalau umat Islam sampai menuhankan Nabi Muhammad. Kafir. Apa kriterianya sehingga itu disebut menuhankan? Ya gini, kalau Nabi Muhammad, kalau perlakuan umat Muslim memuliakan Nabi Muhammad, Orang itu Nasrani selayaknya menuhankan Isa nggak? Seorang Muslim itu menghormati kepada atau mengagungkan kepada baginda Rasul. Kenapa? Karena itu perintah dari Allah langsung di dalam Iya, Al-Quran. makanya saya bilang Allah saja menyuruh umat Muslim nyembah Muhammad. Oke, sekarang kita bicara dulu. Oke, sekarang kita bicara syarat-syarat dulu. Syarat-syarat. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga itu dikategorikan menuhankan atau menyembah? Kalau sosok yang kita sembah, ya kan, itu minimal harus pencipta, itu baru bisa dikatakan. Oke, berarti tidak ada orang yang menyembah atau menuhankan Isa. Ya, umat Kristen kan menuhankan Bang Edis. Kalau Isa saya bilang pencipta atau enggak? Bukan Bang Edis. Isa malah diciptakan. Tapi ada enggak yang menuhankan? Ya orang Kristen. Tapi syaratnya harus pencipta. Gimana sih? Ya makanya Bang Edis, yang gimana itu kita ngomong sama Anda ini nggak nyambung. Tadi saya tanya Anda apa syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga itu disebut penyembahan, penuhanan. Saya sendiri ini selaku umat Muslim itu heran kepada jemaat umat Kristen, kenapa Isa yang diciptakan itu disembah, gitu loh. Kenapa Muhammad yang diciptakan disembah? Bukan disembah. Makanya saya bilang dari tadi, apa kriterianya sehingga disembah, dikultuskan? Isa saja tidak pernah kencingnya diminum, tapi Muhammad kencingnya diminum. Berarti yang bahkan lebih daripada menyembah umat Islam itu lebih daripada menyembah Muhammad, mendewakan, mengkultuskan, menempatkan setinggi-tingginya. Gimana Anda ini? Status kedudukan Nabi Isa itu dengan Nabi Muhammad, statusnya sama para nabi, beliau sama nabi. Dari mana? Apakah Muhammad itu adalah orang yang suci? Gini Bang Edis, ya, suci Bang Edis. Mana ayatnya? Beliau di saat beliau dilahirkan, maktunan beliau itu maktunan maksuron. Beliau itu sudah terputus tali pusarnya, sudah terkhitan dan lahir di saat itu dalam keadaan bersujud. Jangan Muhammad lahir dalam keadaan bersujud. Sujud Bang Edi. Buset dah. Makanya Bang Edi perlu belajar terkait sejarah. Muhammad lahir dalam keadaan bersujud. Berarti bayi Muhammad berarti nungging. Ya gini Bang Edis, sekarang gini. Nabi Isa itu dilahirkan tanpa ayah Bang Edis. Makanya saya bilang teman-teman, banyak orang-orang Islam ini percaya kepada dongeng-dongeng dan isapan jempol. Makanya saya bilang Bang, bertaubat, Anda bertaubat. Jadi Bang Edis, kalau terkait Nabi Muhammad lahirnya, saya cuma mau bilang begini kepada Anda. Bang Edis tidak percaya itu. Sekarang saya tanya, Bang Edis yakin tidak selesaikan dulu ini. Anda bilang Muhammad lahir dalam keadaan bersujud, betul? Sujud, betul. Tali pusarnya sudah dipotong, betul? Sudah terpotong, sudah bersunat, betul?
Betul. Makanya saya bilang kalian ini menganggap Muhammad itu anak dewa. Ya, di bawah Tadi sana lah, saya- di bawah sana. Saya sudah memberikan edukasi. Memang Bang. mereka ini sulit sekali mengakui mereka memutuskan mendewakan Muhammad. Contohnya kayak si Edis. Itu kan Nabi Muhammad terus tuh dicelanya itu. Asal buka komal Nabi Muhammad. Ya coba Nabi dia Muhammad pakai apa? Dia pakai Quran apa pakai hadis? Coba. Hadis dia bagi hadis. Hadis. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya lah Bang Majid. Ya, Kata Rob itu bisa nggak disematkan sama manusia Bang? Hah? Nggak bisa. Kata Rob itu bisa nggak disematkan sama manusia? Kata Rob. Bisa Bang, karena itu Rabb bukan artinya sesembahan, bukan. Oh, bukan sembahan ya. Bukan. Jadi orang Arab kalau bos kerja itu atau bapak kepala keluarga yang di rumah itu disebutnya Rabbul Baiti. Tuan rumah. Oh, Rabbul Baiti. Rabbul Baiti tuan rumah. Kalau Rabbul Balak raja wilayah Bang ya. Itu. Jadi itu bukan sesembahan Rabb itu. Tapi Allah Halo. itu yang Allah itu Mas yang Ferry. Mas Ferry. Iya Bang. Saudara Muslim atau Kristen? Muslim saya Bang. Oh iya ya. Jadi mengenai siapa tadi itu Edis TV. Memang Edis TV itu menyampaikan hadis, tapi caranya licik. Seperti Ya benar, yang iya. saudara Betul, sampaikan Bang. ini Betul. ya. Seperti begini. Kan pertanyaannya itu pertanyaan gado-gado. Kenapa saya katakan gado-gado? Bahasa Arab dicampur bahasa Indonesia. Nah, kalau muslim yang ece-ece, yang tipis imannya, jelas terkecoh itu. Masa Dia pertanyaan bahasa Indonesia dicampur bahasa Arab? Ya. Iya, iya. Apakah Nabi Muhammad adalah Robmu? Apakah itu pertanyaan yang benar? Salah itu. Coba bahasa Indonesia, Rob itu apa bahasa Indonesia? Atau gini, apakah Nabi Muhammad adalah Tuanmu? Atau apakah Nabi Muhammad adalah Tuhanmu? Itu baru benar. Tapi ini kan dicampur-campur supaya orang terkecoh. Sama dengan gini. Di dalam hidung orang Islam katanya, dalam Ada hidung setan. orang Islam katanya ada setan. Bahkan dia bikin lagu. Itu kan hadis itu bukan begitu. Dalam hidung manusia. Edis juga manusia, termasuk di dalam hidungnya ada setan. Kita kan tidak mengerti, karena kita tidak mengerti hadis, ya kita yayakan aja. Sebenarnya tidak salah hadis itu. Ya. Tidak mengatakan, hadis itu tidak mengatakan bahwa ada setan di dalam hidung orang Islam. Ya Tapi enggak? yang begini Bang, yang percaya hadis itu orang Islam bukan orang Kristen. Jadi Iya, syaitan itu makanya kan adanya kita di hidung. jelaskan. Kalimat Syaitan. hadis itu Bentar, yang bentar, harus bentar. dijelaskan. Bentar. Ya, bahwa Berarti- setan itu ada pada hidung manusia, bukan pada hidung orang Islam saja. Tapi Maka yang kita orang bersyukur Jepang nggak, dari orang Islam Jepang nggak menimani itu, bahwa nggak menimani Nabi setan kita, gitu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada solusi untuk mengusir setan itu, yaitu dengan berudu. Oh gitu. Jadi bukan khusus Islam. Jadi hadis itu bukan mengatakan dalam hidung orang Islam, bukan dalam hidung manusia. Ada Jadi hadis Bang, umum. ada hadis begini, kalau setan dengar azan, dia lari sambil kuntut. Iya Bang, ya ada tuh. Gimana itu hadisnya? Kamu percaya? Itu hadis apa? Hadis sahih atau bukan tuh? Sahih itu sahih. Siapa yang mendengar Ya kalau sahih kita setan kentut? percayalah. Kenapa tidak percaya? Siapa yang mendengar setan kentut itu siapa Bang? Ya kan kita tidak tahu. Kan ada ulama yang punya ilmu yang Masya Allah. ya.
Ulama mendengar setan kentut, Bang. Itu kan hadis itu dari Nabi. Nabi didengarkan, makanya dicatat. Oh, Nah, semuanya Nabi hadis-hadis dengar yang setan sahih lari itu kentut gitu. dari Nabi. Ya, kalau kita tidak percaya, ya kita berarti ingkar sunnah namanya. Aku ingkar dongeng, Pak, bukan ingkar sunnah. Aku ingkar dongeng. Agama saya itu Allah dikasih akal, bukan dikasih dongkol di sini. Biar kita pakai akal. Iya, saya tahu kita dikasih akal. Dikasih Orang akal Anda buat dari kita mana? ini. Jangan Dari apa mana kita Anda ini. tahu bahwa itu tidak benar hadisnya? Dari mana? Ya karena dongeng, Pak. Masa setan kentut lari? Ya, Anda tahu enggak setan itu bisa kentut enggak? Enggak bisa. Dari mana kamu tahu kalau setan tidak bisa kentut? Ayo. Nah, kamu dari mana tahu setan itu bisa kentut juga? Ayo. Loh, itu ada hadisnya. Kamu Ya tahu dari hadisnya itu mana bisa setan tidak dibuat kentut? palsu, Bang. Nabi Muhammad itu Makanya tidak saya pernah. tanya, kamu tahu setan itu tidak kentut dari mana kamu tahu? Ya karena setan itu berbeda sama jenis kita, Bang. Nah, dia makhluk bukan? Makhluk. Nah, dari mana kau tahu itu kalau Otak, tidak kentut? otak manusia kayak gitu loh, beragama kok setan berkentut. Loh, ya otakmu, Aduh, kamu berat. tidak percaya hadis. Kamu yang merusak Islam. Semua hadis Nggak kamu percaya tidak aku percayai. dongeng, Bang. Itu ada sanadnya, ada matan Mau ada semua. sanadnya, mau Orang ada siapa, ulama. saya nggak Kamu percaya. ulama enggak? Hah? Nah, masa kamu ingkar sunnah, ingkar hadis? Ingkar dongeng, Bang. Saya bukan ingkar sunnah, ingkar dongeng. Orang Khurafat. dari dulu, ulama-ulama besar. Kamu tahu nggak, Mardi? Ya, Mardi, pendiri ada Nahdlatul hadis, Ulama, ada hadis Nahdlatul begini. Watan. Ya, pendiri Sebentar, sabar. Muhammadiyah. Semua orang-orang hebat, orang-orang berilmu percaya kepada hadis. Kok kamu tidak percaya hadis semua? Siapa bilang semuanya? Siapa bilang semuanya? Anda aja sendiri yang tahu begitu. Sebentar. Terusnya, kenapa Ada- separuh kamu Bentar. percaya separuh Ada enggak? hadis kata sahabat Nabi, monyet karena dia berzina, maka temannya monyetnya lagi dia dirajam, dihukum rajam. Semenjak kapan ada monyet rajam monyetnya lagi berzina? Itu hadisnya diriwayatkan juga sahih itu. Kamu percaya juga hadis itu? Emang monyet itu punya Ini hukum kamu syariat? yang akan mendangkalkan keimanan orang-orang Islam ya. Nah, itu kan. Kamu percaya ini. itu monyet itu punya syariat? Percaya punya sama hukum Edis, rajam? mengagung-agungkan Edis. Enggak benar itu. Kita harus Nggak benar jujur apa? jadi orang Islam. Katanya benar apa? Islam. Islam apa itu? Berani-berani bilang yang hadis sahih bilang bukan hadis, malah dibilang dongeng. Ya dongeng lah. Kamu Kalau percaya buka nggak komal monyet? itu yang punya Sudah. ilmu. Ya, bentar. Kalau kita tidak tahu, tidak paham, jangan bicara. Oh, nggak dipercaya. Kamu tidak tahu kan dari mana kamu tahu kalau setan itu Bentar. tidak kentut? Kamu Ayo. percaya nggak Dari mana? monyet itu dirajam monyet karena berzin? Bukan. Tadi tuh kamu Bukan bilang apa? setan Ini tidak hadis kentut. sahih, bro. Sahih, hadisnya sahih. Hadisnya sahih, diriwayat oleh sahabat Nabi. Katanya karena monyet, tahu nggak monyet? Monkey. Katanya dia lihat, menyaksikan. Karena dia itu berzina, maka monyet-monyet Dari temannya mana kau dirajam. tahu? Satu akan merusak. Gimana itu? Bang Majid, abang kenapa nggak pernah ngadap ya di TV, Bang? Nggak ada urusan, Bang. Ngapain saya juga? Nggak ada urusan. Saya fokus kepada internal, Kak. Mereka Iya, tuh nggak mau. sekali-sekali. Iya, sekali-sekali kencengi mulutnya, Bang. Jangan biar menghina Nabi Muhammad saja, kan gitu. Aku nggak pernah lentas-lentas agama. Itu mereka sama-sama menghujat. Aku nggak masuk di situ, Bang. Aku nggak mau. Nggak mau. Mereka sama-sama apologet Islam juga menghujat, Bang. Mulutnya juga jorok, Bang. Kamu nggak dengar mereka bahasanya nggak sopan banget, menhujat, mencaci maki sembahan orang.